Puji Tuhan, terima kasih untuk kepercayaannya sehingga saya dapat kesempatan untuk berbagi. Bapa di surga menolong supaya sinyalnya tidak ada gangguan dan kita semuanya boleh belajar dengan nikmat. Coba saya akan buka video saya juga supaya nggak ada gangguan nanti ini. Baik, shalom, selamat malam semua yang di Indonesia, selamat sore siang yang ada di Belanda, selamat pagi yang di Amerika, ya, yang Australia juga selamat malam. Puji Tuhan untuk waktu yang baik yang Tuhan berikan buat kita bisa belajar hari ini. Ya. Judulnya melayani kelompok marginal. Ya, artinya marginal yang tersisihkan, yang terpinggirkan, yang tidak masuk hitungan. Saudara, kalau kita membaca kitab Taurat Musa, maka Yahweh Tuhan selalu menyebut 4 kelompok orang. Jadi Taurat itu dikhususkan hukumnya untuk 4 kelompok orang ini. Yang pertama adalah janda, 2 adalah anak yatim, 3 adalah orang miskin, dan keempat adalah orang asing. Nah, orang asing itulah yang disebut kelompok marginal. Jadi orang asing itu adalah orang yang tidak bertempat tinggal di daerah kita, tapi mereka datang dari daerah lain, mencari nafkah, mencari hidup di daerah kita tinggal. Nah, itulah kelompok yang disebut orang asing. Nah, saya akan bacakan dulu beberapa ayat yang menjelaskan tentang ini. Pertama, Ulangan pasal yang ke-24 ayat 6. Judulnya menarik sekali, tentang melindungi sesama manusia. Nah, kalau kita terjemahkan judul ini di zaman sekarang, maka inilah kitab undang-undang tentang hak asasi manusia. Jadi HAM itu bukan PBB atau bukan bangsa-bangsa tertentu yang menelorkan, yang memunculkan istilah itu, tapi Bapa kita di sorga. Maka itu dalam kitab Ulangan 24 ini harusnya diganti hukum tentang hak-hak asasi manusia, karena tentang melindungi sesama manusia. Nah, terus saya langsung baca ayat yang ke-14, ya, karena waktu, jadi saya tidak baca per ayat dari ayat 6. Ayat 14. Janganlah engkau memeras kerja harian yang miskin dan menderita, buruh harian. Saudara, tolong dicatat, sebelum Musa tidak ada orang atau negara atau bangsa atau orang yang memikirkan nasib buruh harian. Sebelum Musa tidak ada. Maka itu begini, tulisan ini Ulangan 24 ayat 14 adalah literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia tentang hukum atau undang-undang kaum buruh, ya, pekerja harian. Nah, saudara, ingat minggu yang lalu, tanggal 6 sampai 8 Oktober, Indonesia membara, Indonesia diserang demo besar-besaran, yaitu menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Nah, padahal undang-undang cipta kerja itu sangat menguntungkan buruh dan sangat menguntungkan perusahaan. Loh, kenapa menguntungkan? Karena undang omnibus law istilahnya atau undang-undang cipta kerja ini disahkan oleh pemerintah, maaf. Yang untung itu preman yang mengatasnamakan buruh. Nah, preman-preman ini termasuk beberapa pemerintahan sebelum sekarang yang melindungi, kata mereka. Mereka itu mengasihi buruh. Ternyata tidak. Mereka itu jahat. Mereka itu menjadikan buruh itu income mereka. Maka itu dikit-dikit demo, naik gaji, mogok kerja. Nah, itu bukan kaum buruh, tapi di atasnya lembaga itu. Maaf, saya nggak sebut namanya, tapi semua kita tahu. Nah, kitab Musa ini yang diambil dalam salah satu pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan pemerintah berapa hari yang lalu. Ini luar biasa. Apa hak mereka? Saya ulangi lagi. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu. Nah, jangan diperas. Ayat 15. Pada hari itu juga, karena buruh, haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin. Saudara-saudara, perhatikan kalimat terakhir ayat 15. Pertama kali saya belajar ayat ini, saya sempat iri hati kepada kaum buruh. Kenapa? Lihat kalimat terakhir ayat 15. Supaya ia, buruh harian yang miskin dan menderita itu, kalau para majikan tidak memberi gajinya hari itu setelah matahari terbenam, supaya ia jangan berseru kepada Yahweh, jangan lapor kepada pencipta alam semesta. Lapor apa? Laporkan majikannya yang tidak membayar keringatnya hari. Ini keren sekali. Ya, supaya buruh harian itu jangan lapor kepada Yahweh mengenai engkau, majikan-majikan yang pelit. Dan hal itu menjadi dosa bagimu. Nah, iri hati saya apa? Saudara boleh cari di seluruh Alkitab sampai robek Alkitab saudara. Maka tidak ada jaminan hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus punya jalur online ke surga seperti jalur online kaum buruh kepada Tuhan. Keren gak ini? Jadi kalau ada majikan pelit dan penindas kaum buruh, hari itu gajinya gak dibayar, mereka punya hak untuk laporkan kita yang pelit dan tidak membayar upahnya. Wih, ini luar biasa. Supaya itu jangan jadi dosa. Oke, saya mau buktikan. Saudara, siapa pernah bertanya begini? Ya, bagi yang belum tahu supaya tahu. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di negara barat, Eropa, Amerika, Kanada, Australia, ya, itu bisa kerja part time, ya, apa saja,
bisa kerja di perkebunan buah untuk metik buah, lalu disortir, dipisahkan, bisa kerja di restoran, cuma cuci piring, ya, apa itu loper koran, menyebarkan koran harian itu. Saudara, mengapa di negara-negara barat mereka yang mahasiswa saja cuma kerja part time, tapi penghasilannya bisa lebih gede dari bapaknya yang kerja di Indonesia setengah mati? Mengapa? Nah, negara Asia saya ambil Malaysia. Singapura terlalu tinggi buat kita. Malaysia saja. Mengapa sampai hari ini TKI, TKW dari Indonesia, ya, tenaga kerja wanita dan tenaga kerja laki-laki yang bekerja di Malaysia jumlahnya jutaan, mereka larinya ke sana. Kenapa nggak kerja di Indonesia? Tolong catat. Negara-negara barat itu menggunakan hukum Musa ini dalam menggaji buruh harian. Nah, Malaysia itu kan hukumnya Commonwealth, kerajaan Inggris. Maka itu kaum buruh di sana, nggak bisa dijajah, ditindas. Bahkan tukang sampah di negara-negara maju gajinya tinggi. Nah, saudara masih ingat nggak kata UMR, upah minimum regional untuk kaum buruh? Ini sejarah di Indonesia. Waktu Menteri Tenaga Kerja siapa yang pertama kali menetapkan UMR di Indonesia? Saya beritahu, waktu Menteri Yakub Nuawea, orang Flores. Dia adalah seorang anak Tuhan Katolik. Karena dia tahu ayat ini, maka pertama kali di Indonesia, waktu Menteri Tenaga Kerjanya adalah Pak Yakub Nuawea, maka UMR diberlakukan. Karena firman ini. Ini loh masalahnya, saudara. Hukum hak asasi manusia itu luar biasa. Dan hukum ini masih berlaku sampai hari ini. Walaupun sudah berusia lebih dari 3.500 tahun waktu Musa nulis ini. Maka itu undang-undang cipta kerja ini bagus. Tapi kurang ajar para perampok dan para preman yang memeras buruh harian untuk jadi kendaraan mereka kaya. Wih, ngeri sekali. Maka itu kenapa pemerintahan Joko Widodo dapat pujian dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Karena memang undang-undang Omnibus Law ini tidak semua negara bisa memperlakukannya. Maka itu setelah 75 tahun Indonesia merdeka, kita punya undang-undang yang sesuai dengan Alkitab tentang hak kaum buruh, yaitu buruh harian. Wih, luar biasa. Lanjut. Ayat 19. Ya. Ayat 19. Maaf, saya minum dulu. Ayat 19, masih Ulangan 24. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Nah, ini luar biasa. Loh, berhak dong kita yang punya hasil panen lupa, ketinggalan. Tapi hukum surga berkata, saudara dan saya tidak boleh mengambilnya. Kenapa?
baca kalimat berikut. Itulah bagian. Saya lebih suka menggunakan kata itulah hak. Perhatikan. Itulah hak satu orang asing. Nah, ini kelompok marginalnya. 2, hak anak yatim. 3, hak para janda. Maka itu saya katakan tadi, hukum Taurat ini dibuat untuk memberkati 4 kelompok manusia di dunia. 1 orang miskin, kaum buruh. 2 orang asing, 3 anak yatim, dan 4 janda. Maka itu kalau kita membaca seluruh kitab Musa, pasti Yahweh Tuhan akan ulang-ulang menyebut 4 kelompok orang ini. Supaya, nah setelah yang kita lupa kita biarin ketinggalan, karena itu hak orang asing, anak yatim dan janda, supaya Yahweh Tuhanmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Nah, kalau kita zaman sekarang tidak semua kita punya ladang, punya kebun, punya pertanian, terus gimana dong? Gampang. Siapa pernah belanja ketinggalan? Entah di supermarket atau di pasar atau di mana. Saudara, kita nggak boleh mengambilnya. Loh, kok enak orang-orang itu? Nah, itu orang pelit yang ngomong begitu. Itulah hak 3 kelompok orang itu. Yang hari itu perlu. Wih, luar biasa. Ayat 20. Apabila engkau memetik hasil pohon jaitunmu dengan memukul-mukulnya. Jadi pohon zaitun itu tidak dipetik, tapi dipukul dahannya atau digoyang pohonnya. Yang sudah masak, dia jatuh sendiri. Lihat hukum hak asasi manusia ini. Lihat kelompok marginal ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Saya ulangi. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitun dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau, keren, memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Loh, orang Jakarta bilang jangan lu pelototin lagi. Tahu kata pelototin? Orang Jawa bilang jangan dipendelikin lagi. Cari yang masih tersisa di pohon. Tidak boleh. Sekali pukul, sekali goyang, yang jatuh itu milik pemiliknya. Tapi yang tertinggal, baca lagi hukum ini. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. 21. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, ini keren saudara. Dari gandum, zaitun, sekarang anggur. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Terima kasih Bapak Hukum, kasih yang luar biasa. Terima kasih. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Pertama kali saya belajar ayat ini saudara. Saya ini orangnya praktis. Tidak mau jelimet-jelimet, enggak. Gampang-gampang saja. Saya ngomong gini, Papa. Ngapain orang asing, anak yatim dan janda kok enggak disebut sekalian saja? Ngapain harus diulang sampai 3 ayat? Toh sama untuk orang asing, anak yatim, dan janda. Waktu panen gandum, waktu panen zaitun, waktu panen anggur. Apa jawaban Papa di surga? Daniel, supaya kamu gak pura-pura lupa.
tentang mereka. Aduh, saya bertobat. Inilah kelompok marginal yang sangat menjadi perhatian Yahweh Tuhan pencipta alam semesta. Ayat 22 ini teguran keras. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Itulah sebabnya, garis bawahi, itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Diperintahkan untuk kita lakukan. Maaf, 3 ayat ini paling tidak disukai oleh orang pelit. Catat. Saya ulangi, 3 ayat ini paling tidak disukai oleh orang pelit. Setuju? Orang pelit membaca ayat ini bisa kejang-kejang. Maaf. Maka itu gereja harus bertobat. Keempat kelompok orang ini selalu ada di hidup kita setiap hari. Ada di sekitar kita. Maka itu kita harus mikirkan mereka. Puji Tuhan, ada yang komentar di Facebook saya, mantap. Kita harus perhatikan kaum marginal. Alkitab berpihak kepada mereka. Maka itu pendeta-pendeta kaya yang mata duitan, uangmu kamu belikan rumah di luar negeri, bertobat kamu dalam nama Yesus. Uangmu hanya untuk beli tas-tas, sepatu, baju yang branded, yang mahal-mahal, bertobat kamu. Ingat kelompok marginal ini. Gereja-gereja yang mendepositukan, dengar, gereja-gereja yang mendepositukan persembahan diakonia, bertobat. Persembahan diakonia tidak boleh disimpan di bank. Namanya aja diakonia, artinya pelayanan untuk kelompok marginal. Maka itu gereja dengar, setiap kali gereja saudara menarik persembahan diakonia, harus langsung habis hari itu juga. Jangan kosong, karena mereka yang di luar kita sangat membutuhkan. Ini yang gereja harus lihat. Nah, sebelum saya lanjutkan, melayani kelompok marginal memang tidak mudah. Ya, melayani kelompok marginal tidak mudah. Ada 3 hal yang membuat tidak mudah. Dan 3 hal ini sama semua. 1, pasti yang kaya-kaya berkata, nah kalau orangnya malas gimana? 1. Nomor 2, nah kita kan tidak tahu dia itu penipu atau tidak. Karena berapa kali terjadi, ya, gembel-gembel, maaf, peminta-peminta di jalan-jalan ternyata punya mobil mewah, punya sawah, punya rumah. Nah, itu yang kedua. Kita tidak tahu mereka nipu atau tidak. Nah, yang ketiga, ini yang selalu jadi alasan. Hati-hati loh melayani mereka, nanti kamu dimanfaatkan. Ayo jawab, betul tidak? Betapa iblis merasuki pikiran gereja untuk mengabaikan mereka yang tertulis di Alkitab karena 3 alasan ini. Mereka malas, mereka menipu, mereka memanfaatkan. Saya mau tanya dulu kepada semua kita,
Dan saya minta saudara jawab dengan jujur. Nggak usah lewat mulut, dalam hati saja. Supaya nggak ketahuan kalau bohong. Maaf. Saya tanya mulai bagian yang ketiga. Adakah di antara kita selama hidup tidak pernah memanfaatkan Tuhan? Tolong jawab dalam hati. Adakah di antara kita selama hidup tidak pernah memanfaatkan Tuhan? Nah, jawaban saudara adalah templakan buat diri kita untuk melayani kelompok marginal. Nah, kalau kita aja pernah, bahkan mungkin sering memanfaatkan Tuhan, ayo kita bertobat. Puji Tuhan, ada yang komentar. Gereja-gereja kolektor diakonia, semoga dengar firman ini. Yang kedua, nipu. Maaf, jawab dalam hati, bukan lewat mulut. Maaf. Adakah di antara kita, baik hamba Tuhan, majelis, jemaat biasa, maaf. Adakah di antara kita selama hidup kita nggak pernah menipu Tuhan? Nah, jawaban kita itulah templakan. Untuk kita tidak perlu menanyakan lagi. Kalau memang ini perintah, ya kerjakan. Memang dengan hikmat. Ini penting sekali. Maka itu 3 alasan ini tidak bisa dipakai. Malas, kita ajari untuk rajin. Suka nipu, kita sampaikan firman untuk bertobat. Yang suka memanfaatkan, ya kita ajari firman. Oh, ini yang luar biasa. Serius. Ayo saudara, kita perhatikan. Oke, kita tinggalkan dulu kitab Ulangan. Kita masuk ke Matius 25. Yang kita harus perhatikan Matius 25 adalah temanya. Ya, tema pembahasannya. Matius 25. Judulnya apa? Ini perlu kita perhatikan. Ya, Matius 25 mulai ayat yang ke-31. Judulnya penghakiman terakhir. Ada komentar, wah pelajarannya sungguh hebat. Andai saja banyak gereja yang ikut pelajaran ini. Betul, nggak ada orang miskin lagi. Saudara, Matius 25 mulai ayat 31 judulnya penghakiman terakhir. Seharusnya, maaf saya minum lagi. Seharusnya dengan judulnya saja gereja harus takut. Karena isi di penghakiman terakhir kepada gereja. Gereja tidak ditanya oleh hakim yang maha adil di penghakiman terakhir. Hakim itu tidak tanya gedungmu berapa besar. Kolektemu seminggu berapa banyak. Jemaatmu berapa ribu. Enggak. Kamu lulusan teologi mana? Gerejamu pakai doktrin apa? Saudara perhatikan. Di penghakiman terakhir. Bukan itu. Pendeta-pendeta, kamu khotbah berapa kali seminggu? Tidak.
Di penghakiman terakhir ada pertanyaan. Ini dia. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ya. Terus, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara perhatikan ada 7 kelompok. Kalau di kitab Taurat 4, ternyata di masa Tuhan Yesus hidup ada 7 kelompok. Nanti baca sendiri. Nah 7 kelompok ini tetap ada di sekitar kita sampai hari ini. Nah ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan jawab raja itu. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau sedang kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Kapan sih? Kapan? Kapan melihat Tuhan seperti itu? Kan aneh. Gereja Tuhan, catat ayat 40 Matius 25. Jangan ada alasan lagi tidak memperhatikan mereka. Begini. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Hah? Untuk Yesus? Tuhan Yesus punya saudara-saudara yang paling hina? Saudara, ini luar biasa. Segala sesuatu yang kau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau saudara tanya saya, maaf ya, ini kemuliaan buat Tuhan. Kalau saudara tanya saya, kapan saya melakukan ayat ini terakhir? Jawabannya Kamis kemarin. Ini hari Senin. Kamis kemarin. Maaf. Ada 7 orang. Satu seorang suami yang sedang bermasalah dan sepertinya keluarganya tidak bisa menerima dia. 2, suami istri dengan anak umur 7 tahun kehilangan pekerjaan. Hidupnya hancur karena narkoba. Nah ini saya nggak kenal, saya nggak pernah tahu. Yang ketiga, seorang tukang ojek dari Batam. Saya nggak kenal. Dia yatim piatu. Nah, suatu hari dia kontak. Mengeluh hidupnya. Mau bagaimana apalagi dengan corona. Ojeknya nggak laku. Yang kelima. Oh bukan 5 ya. 3, 4, yang ke-6. Seorang anak yatim piatu juga. Nah dia diasuh oleh satu keluarga yang sudah tua, ayah ibu adopsinya ini.
Nah, anak ini kerja dengan suami istri yang punya anak satu tadi ya. Saya nggak kenal juga. Nah, ibu angkatnya bicara kepada saya. Nggak apa-apa, bawa saja Pak. Karena nanti kalau kami meninggal, siapa yang ngurus anak itu? Aduh, saya dengar itu. Ya udah ikut. Nah, 3 yang terakhir ini Muslim. Tukang ojek, anak yatim ini tukang ojek yatim piatu, anak ini yatim piatu. Yang ketiga, Muslim juga. Ada masalah dengan istrinya. Nah, 7 orang ini saya berangkatkan ke Nabire dan tiba hari Kamis kemarin. Saudara, jadi ini kalau saudara tanya kapan terakhir saya menggenapi Matius 25, kapan saya terakhir menggenapi Ulangan 24, baru berapa hari yang lalu. Ayo kita melakukan itu untuk orang-orang yang Tuhan tunjukkan kepada kita yang harus kita tolong. Salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Ini luar biasa. Terus ya, dengarkan hasilnya kalau tidak taat. Ya, ayat yang ke-41. Dan raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ini loh, gereja loh ini saudara. Ini penghakiman terakhir untuk gereja. Orang benar sudah tahu tugasnya. Sekarang yang tidak benar di dalam gereja. Ini bukan orang kafir. Ini orang Kristen. Catat. Oke. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyalah dari hadapanku. Hai, kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ngeri, terkutuk dan enyala dan masuk ke dalam api yang kekal. Aduh. Jadi akhir zaman ini saya harus sampaikan supaya tidak ada orang yang masuk neraka. Kiranya pendeta-pendeta kaya, majelis-majelis kaya, hamba-hamba Tuhan kaya, orang Kristen kaya, tapi engkau pelit. Sebelum kau dilempar ke api yang kekal, cari ke-7 kelompok orang ini ada di sekitar kita. Saya marah kepada orang-orang Kristen kaya. Kalau berobat, puluhan juta, ratusan juta berani keluar. Tapi kalau mikirkan nasib saudara-saudara Yesus yang paling hina, ngitung-ngitung saudara, maafkan saya. Maka itu pantas. Kenapa Tuhan Yesus berkata yang susah masuk surga dan artinya yang paling gampang masuk neraka itu orang kaya karena pelit. Maaf. Ini yang kita harus perhatikan. Saya melakukan ini sudah puluhan tahun dan gak pernah miskin sampai hari ini. Salah satu fakta ketika saudara dan saya berpihak kepada saudara-saudara Yesus yang paling hina, Tuhan menyediakan fasilitasnya untuk kita lakukan. Serius. Nah, salah satu fasilitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Saudara, Tuhan
Berkati kami untuk bisa beli rumah cukup banyak. Rumah yang Tuhan percayakan kepada kami bukan 20, bukan 30, bukan 40. Lebih. Kenapa? Ya karena untuk nampung mereka. Nah sekarang yang 7 orang barusan datang itu. Kalau Tuhan gak gerakkan saya berapa waktu yang lalu beli rumah itu. Mau taruh mana? Maka itu ini perintah yang luar biasa. Ayat berikut. Lalu mereka pun, ini yang sebelah kiri ya. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya. Ya. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Tolong dicatat. Terima kasih Doris, senang Papa kamu hadir, anak saya dari Amsterdam. Ya. Ayat 46, Matius 25, perhatikan. Dan mereka ini, tolong dicatat, mereka ini yang sudah Kristen, yang sudah jadi hamba Tuhan, yang sudah melayani, yang sudah aktif, mereka ini. Karena lagi sekali penghakiman terakhir untuk gereja. Ini yang luar biasa. Penghakiman terakhir untuk gereja. Jadi semua yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan hakimi adalah kita. Nah ayat 6 ini, di dalamnya ada pendeta, hamba Tuhan, penginjil, majelis, orang Kristen taat, setia ke gereja. Tapi mereka pelit. Itu tadi tiap kali mau berbagi, mereka malas. Mereka menipu. Paling cuma memanfaatkan saja. Anak saya dari Jerman, München hadir juga. Puji Tuhan. Saudara perhatikan. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Catat, walaupun pendeta, hamba Tuhan, majelis, penginjil, aktivis gereja, orang-orang Kristen hebat tapi pelit, akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Tapi jangan motivasi kita melayani kelompok marginal karena ingin masuk surga. Itu salah juga. Lalu apa motivasinya? Ya karena kita punya, ayo kita berbagi. Kenapa saya bisa melakukan ini sudah lebih dari 40 tahun? Karena saya selalu bisa berkata cukup untuk diri saya. Karena Tuhan tahu saya bisa berkata cukup, maka itu lebihnya saya selalu bagi, saudara. Sampai hari ini. Ini hal yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Jelas ya? Oh saudara, ini hebat sekali. Lukas 14. Ada kisah yang unik. Ayat 15. Lukas 14 ayat 15 mulai. Judulnya perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih, beralasan. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, kalau begitu berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya,
Perumpamaan. Ada seorang mengadakan perjamuan besar, pesta besar. Dan ia mengundang banyak orang. Menjelang pesta dimulai, ia, tuan rumah yang punya pesta, menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap, ayo makan. Tetapi ada 3 kelompok orang, saudara, 3. Dan kalau saudara baca, siapa mereka? Ini orang-orang kaya, ya. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepada tuan yang punya pesta, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Jadi sibuk dengan bisnisnya. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Kalau sekarang ini mobil, beli mobil baru, mahal. Mau coba dulu, maaf gak ikut makan. Yang lain, yang ketiga berkata, aduh sayang, aku baru kawin. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Sibuk dengan urusan pribadinya. Lalu, apakah pestanya bubar? Tidak. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Nah ini yang saya heran. Saudara perhatikan, ini aneh. Lalu murkalah tuan rumah itu. Loh kan aneh. Bukan marah loh saudara, murka. Tahu-tahu bedanya marah dengan murka? Wih, ngeri sekali. Murka. Kenapa murka? Saudara, inilah kasih Bapa di surga. Terus. Lalu murkalah tuan rumah itu. Dan berkata kepada hambanya. Dengar, ini kasih Bapa di surga. Dan berkata kepada hambanya. Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Dan bawalah kemari 4 kelompok orang lagi. Ya, 4 kelompok orang lagi. 1, orang-orang miskin. 2, orang-orang cacat. 3, orang-orang buta. 4, orang-orang lumpuh. Saudara, 4 kelompok orang ini ada di sekitar kita sampai hari ini. Oh Tuhan, tolong kami. Saudara, ke lorong kota, ke perempatan-perempatan. 4 kelompok orang. Inilah kaum marginal. Ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan. Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Jadi 4 kelompok orang ini sudah diundang datang. Saudara, tapi begini situasinya. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Wih, luar biasa. Berapa besar rumahnya, berapa banyak makanannya. Itulah Bapa di surga. Maka bagi saudara yang merasa nggak sanggup melayani kelompok marginal, saya katakan lewat Lukas 14 ini. Sebab saya mengalami sampai hari ini. Begini. Tuhan tidak minta yang kita tidak punya. Tolong catat. Dia nggak minta yang kita nggak punya.
Tapi dia minta yang kita punya. Tapi kan sedikit. Nah, jangan alasan begitu. Sesedikit apapun yang kita punya, tapi begitu 4 kelompok orang di kitab Taurat, di kitab Injil Lukas, di 7 kelompok orang di Injil Matius ada di depan kita, jangan pernah ukur yang kita punya cuma sedikit. Selalu berkata ya. Saya ulangi, selalu berkata ya. Nanti yang punya pesta yang menyediakan sisanya. Maka itu saudara, orang-orang yang di sekitar saya heran. Berpuluh tahun saya memberi makan orang susah. Berpuluh tahun saya mengurus anak yatim dan anak yatim piatu. Berpuluh tahun saya mengurus janda-janda miskin. Berpuluh tahun saya menyekolahkan anak-anak orang tidak mampu. Dan sampai hari ini, Agustus kemarin, saya mensyukuri 48 tahun saya melayani ini, saudara. Dan sampai hari ini, saudara tahu saya nggak pernah jatuh miskin. Dan tambah hari bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus. Karena hati Tuhan untuk mereka yang marginal ini. Serius. Maka itu jangan beralasan nggak cukup. Jangan ngomong itu. Ada berapapun asal mau berbagi. Nanti Tuhan ini, Raja ini yang menambahkan. Dipanggil semua orang, masih ada tempat. Masih ingat memberi makan 5.000 laki-laki? Dari berapa? Tapi tercukupi bahkan lebih. Saya ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Saudara dan saya, hamba-hamba Tuhan. Apa kata Tuhan itu? Pergilah ke semua jalan dan perempatan. Ya, ke semua jalan dan lintasan. Keren, saudara, keren. Ini kata raja segala raja kepada gereja. Pak salah. Wih, nggak main-main. Pak salah. Orang yang ada di situ masuk. Masuk kemana? Masuk ke pestaku ini. Nah, tolong garis bawahi kalimat terakhir ayat 23. Itu yang Tuhan kerjakan di hidup saya. Serius, saya diberkati Tuhan bisa beli rumah di beberapa provinsi di Indonesia. Dan tidak saya tinggali, tidak saya kontrakkan. Saya pakaikan gratis kepada mereka. Karena ayat ini, kenapa suruh paksa masuk? Dikatakan, karena rumahku harus penuh. Maaf, jangan diterjemahkan ini gedung gereja. Jangan, salah besar. Rumah Tuhan jelas. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait suci. Rumah Yahweh Tuhan, rumah Roh Kudus. Betul tidak? Ini yang kita harus tahu. Kemuliaan buat Tuhan. Ada yang komentar. Puji Tuhan, saya dengar kesaksian Pak Pendeta. Menjadi contoh buat saya. Seumur hidup saya, baru ini saya temukan. Puji Tuhan. Saudara, rumahnya harus penuh. Nah, rumahnya kan hati kita. Saya baca dulu ayat 24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu
akan menikmati jamuanku. Ampun. Yaitu tadi, orang-orang yang merasa kaya nggak butuh jamuan Tuhan karena bisa beli sendiri. Maaf. Ayo kita bertobat. Pernah menulis, Petrus pernah menulis. Cari ayatnya karena waktu. Berilah tumpangan. Berilah tumpangan. Nah saudara, berilah tumpangan itu artinya di Lukas 14 ayat 23. Yaitu untuk kaum marginal. Saya sedih karena gereja-gereja sekarang tidak memilih mengabarkan firman Tuhan ini. Tapi memberi makan jemaat dengan doktrin yang meninabobokan dengan berkat dan mujizat. Jemaat jadi golongan elit yang tidak tersentuh bagi orang miskin, janda, anak yatim dan orang asing. Betul. Ayo kita bertobat. Nah, jadi setelah saya baca Lukas 14 ini, lalu membaca tulisan Petrus, tulisan Paulus, berilah tumpangan. Ternyata begini. Jadi saya mulai dulu bukan dengan rumah jasmani, tapi saya mulai dengan rumah hati. Nah, ini hebatnya Roh Kudus. Saudara dan saya tidak bisa menampung orang melebihi kapasitas ukuran rumah jasmani. Contoh, kalau rumah saudara tipe 31, ya, jangan ngundang orang 60. Mau tidur bagaimana? Tapi ya awal-awal saya pelayanan. Ini yang ikuti ada berapa anak saya. Saksi hidup waktu tahun 80-an. Nggak punya rumah, cuma pinjam. Tapi dalam pinjaman rumah pinjaman itu pun saya nampung orang. Saya tinggal di rumah. Saya nggak takut kecurian. Walaupun ada yang pernah mencuri, saya nggak apa-apa. Ini dia. Saudara, jadi pertama saya nampung di rumah hati saya. Coba dengarkan. Menampung di rumah hati itu nggak ada kapasitas. Saudara percaya tidak? Saudara dan saya bisa menerima 1000 orang di hati kita. Betul? Naik. Percayakah di rumah hati kita saudara dan saya bisa menampung 10.000 orang dan lanjutkan. Nah, setelah Papa melihat itu, saya serius nampung orang. Maka satu persatu saya diberkati rumah. Wah, luar biasa. Satu rumah. Ini ada anak saya dari Bali. Tertawa dia. Hei, kenapa Yong kamu tertawa? Diberkati satu rumah. Saya nampung orang. Saya nggak cari duit dengan rumah itu. Tuhan tambahkan rumah kedua. Dan seterusnya. Ini luar biasa, saudara. Maka itu ayo mulai hari ini. Kita melakukan firman Tuhan ini. Kelompok marginal itu ada di sekitar kita. Jangan alasan untuk kita nggak sanggup. Jangan. Selalu sanggup. Ayat terakhir. Markus 2 ayat 1 dan 2. Markus 2 ayat 1 dan 2. Setelah ini kita diskusi. Oke. Markus 2. Jun, kamu kan gabung di FB. Beritahu Pak Agus ya. Koden terlambat. Nanti kamu bantu masuk duluan ya ke obrolan malam ini. Ya, kalau pertanyaannya diskusinya panjang. Markus 2 ayat 1 dan 2. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah, apa yang terjadi? Ibu Ana, Carmila mengikuti. Nah, ini salah satu yang dari agama lain
saya tampung di rumah bersama keluarganya. Sekarang sudah punya cucu, nggak tahu berapa cucunya Mbak Ana ini. Sudah punya rumah sendiri. Maaf, dari cuma pembantu rumah tangga. Tapi dia lihat, mereka lihat kehidupan kami, suami istri. Puji Tuhan anak, senang kami, kamu muncul. Nah, apa yang terjadi setelah tersiar kabar Yesus ada di rumah? Ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Wih, luar biasa. Ian, itu Mbak Ana yang di Surabaya. Sekarang jadi orang kayaan di Semarang. Cucunya 8 kalau nggak salah. An, cucumu berapaan ini? Aan dari Samarinda tanya. Ya, yang unik begini. Yesus ada di rumah. Coba baca lagi kalimat terakhir ayat 1. Nah, saya bingung. Salah. Betul, Wim. Rumah fisik terbatas dalam menampung orang. Tapi rumah hati tak terbatas. Semakin besar kasih Kristus, semakin luas kita bisa menampung banyak orang. Bahkan orang yang memusuhi kita. Betul. Nah, apa salahnya kalimat Yesus ada di rumah? Seharusnya Yesus ada di sebuah rumah. Apa bedanya Yesus ada di rumah dan Yesus ada di sebuah rumah? Kalau Yesus ada di rumah, berarti itu rumahnya sendiri. Saya pikir terjemahan ini salah. Saya buka berapa terjemahan yang lain, sama. Yesus ada di rumah. Lah, mana kita pernah tahu ada ayat Yesus sewa rumah, pinjam rumah, beli rumah, kontrak rumah? Nggak ada. Lah, ini rumahnya siapa? Maka itu saya mikir seharusnya Yesus ada di sebuah rumah. Karena memang dia nggak pernah punya rumah. Tapi jawaban Roh Kudus, ya di rumahmu toh. Di rumahnya ini, hati ini, hidup ini. Maka itu gereja Tuhan dengan mempelajari tema melayani kelompok marginal, kelompok tersisihkan, kelompok terpinggirkan. Mulai dengan rumah hati. Dan tolong catat Markus 2 ayat 2. Ketika Yesus ada di rumah. Oh, anak saya dari Kupang gabung. Victor, Papa senang kamu gabung. Papa percaya kamu memperbesar rumahmu. Supaya kamu lebih banyak menampung anak-anak jalanan. Percaya Papa di surga akan mencukupi. Jangan khawatir, bangun terus. Ini anak saya di Kupang. Dia mantan anak jalanan, mantan preman di kota Kupang. Tuhan pulihkan hidupnya. Papa bangga dengan kamu. Jadi saudara, menurut Markus 2 ayat 2. Di setiap rumah Yesus, yaitu hidup kita, yang ada Yesus di rumahnya, maka hidup ini nggak boleh sepi. Orang akan datang berkerumun. Dan yang datang bukan orang-orang kaya saja loh, awas. Kaum marginal itu. Maka itu ketika Tuhan Yesus selama ada di dunia, yang datang kepada dia selalu yang terpinggirkan, tersisihkan. Dan Tuhan Yesus nggak risih. Coba lihat Lukas 15 ayat 1. Keren ayat itu. Orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Lukas 15 ayat 1. Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, kata biasanya itu artinya sering, terus menerus. Weh, luar biasa. Maka itu Lukas 15 ayat 1. Tolong catat pendeta-pendeta kaya, pendeta-pendeta hebat, catat ayat ini hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen. Lukas 15 selalu jadi ukuran saya. Kalau dalam 1 minggu di hidup saya
tidak ada yang datang, yaitu kelompok marginal ini atau para pemungut cukai dan orang berdosa, maka saya menghakimi diri saya. Daniel, engkau adalah orang Farisi dan ahli Taurat akhir zaman. Wih, ngeri sekali. Kenapa? Yesus Tuhan kita saja yang rutin datang justru kelompok marginal. Maka itu hidup saudara dan hidup saya tidak boleh sepi. Harus orang datang berkerumun di hidup saya. Harus. Di masa pandemik ini, apakah saya kekurangan tamu? Tidak. Orang nggak bisa datang ke rumah tapi telepon. Saudara, tanggal 15 kemarin, saya bayar telepon itu hampir 7 juta. Wih, kok banyak sekali? Ya karena saya suka telepon. Orang-orang itu sopir taksi, tukang parkir. Di masa pandemi ini saya kontak mereka. Saya bagi berkat. Ya cleaner di toilet umum. Saya punya nomor telepon mereka. Tukang ojek. Serius. Maka itu biaya telepon saya sebulan itu jutaan. Karena orang-orang ramai mencari Yesus lewat hidup saya. Maka itu kalau hidup orang Kristen kesepian, maka engkau bukan rumah Tuhan, tapi engkau rumah hantu. Maka itu orang takut datang, maaf. Orang Kristen hamba Tuhan egois, hidupnya pasti sepi. Karena kelompok marginal akan takut kalau datang. Dan Lukas 15 itu dahsyat. Karena Tuhan Yesus ngajak mereka makan. Ayo kita mulai melakukan kebenaran ini. Supaya surga nyata di bumi. Gak ada orang miskin, gak ada orang susah lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk pelajaran ini kita harus menjadi berkat buat mereka. Amin. Saya serahkan pada host, mau bagaimana? Puji Tuhan, ya, puji Tuhan, Ko Daniel. Terima kasih buat sharingnya malam hari ini. Ko Daniel, kami sangat diberkati. Amin. Boleh kasih jempolnya, saudara, luar biasa. Ada banyak hal yang Ko Daniel, saya pikir kita semua sudah mencatat, sudah mendengar. Ada hal-hal yang baru, jadi konsep pelayanan kita harus berubah. Tidak hanya untuk gedung, tetapi kita harus melihat kaum marginal, perlu kita layani, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ada yang menarik tadi, baik dari kitab Taurat, baik dari Matius, Markus, Lukas. Sangat jelas bahwa ada kelompok-kelompok yang dikasihi oleh Tuhan, yang terpikirkan, yang belum terjangkau, yang perlu kita jangkau. Amin. Nah, alasan-alasan yang muncul, baik malas, penipuan, dimanfaatkan, ini kita perlu buang. Tadi Ko Daniel sudah menjelaskan kita perlu bertobat semuanya, haleluya, supaya kita punya hati Bapa yang luar biasa. Terima kasih. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara dibuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk boleh tanya jawab, karena ini basis tanya jawab. Boleh secara langsung saudara, boleh juga lewat kolom chat ya, nanti akan dibacakan dan akan dijawab oleh Ko Daniel. Dan lagi terima kasih Ko Daniel. Sama-sama. Sekali ya. Setelah ini ada acara lagi saudara, tapi waktu buat kita. Ya silakan teman-teman. Ayo. Bertanya boleh secara langsung, buka mic-nya dia. Bisa juga lewat kolom chat. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, dari I2C, dari Mitra BIP, boleh menyampaikan sesuatu, silakan. Ya. Ada banyak yang mengucapkan terima
Sama-sama. Devi, ada Ibu Erlin. Puji Tuhan. Ya baik Bapak Ibu yang dari mungkin ada pertanyaan bagaimana menjangkau kaum marginal. Tadi ada kesaksian luar biasa ya. Saya sangat-sangat diberkati sekali bahwa bagian kita itu adalah peduli. Kita perlu membuka rumah hati kita. Wah luar biasa, luar biasa. Jadi kita harus membuka rumah hati kita supaya bisa menampung banyak. Nah ini yang perlu kita buka dimulai dari sekarang ya. Oke. Kalau belum ada yang bertanya, Bapak Ibu Saudara silakan. Bagaimana kita menjangkau kaum marginal? Ada tips dari Ko Daniel tadi dengan firman Tuhan yang ada di Matius 25 ayat 31 sampai 40 bahwa kita ini sebagai orang benar kita harus merasa cukup dulu ya, merasa cukup dulu dengan diri kita supaya kita bisa melayani kaum marginal. Lalu kemudian kita harus selesai dengan diri kita. Kalau kita Amin. tidak pernah selesai dengan diri kita, bagaimana orang-orang yang lain? Sebabnya kita buka rumah hati kita, rumah kita jasmani juga bisa terbuka. Oke, baik Bapak Ibu silakan yang mau bertanya dari Makassar, dari Jakarta, dari Kupang, dari Kalimantan, dari beberapa daerah di Indonesia, bahkan mungkin dari luar negeri. Ini ada anak-anak Kodeni banyak yang ikut, luar biasa. Terima kasih. Kami sangat diberkati. Ya, mungkin ada anak-anak Kodeni yang bisa bersaksi sedikit karena hati Tuhan yang ditaruh ke Kodani itu turun kepada anak-anak rohani semua yang luar biasa yang hari ini juga melayani kaum marginal. Boleh mungkin ada satu anak Kodani yang bisa bersaksi pergerakan menjangkau kaum marginal supaya teman-teman juga bisa dengar. Bisa kok? Ya, ayo, siapa? Kalian. Yang dari Zoom ya, karena di IG dan Facebook nggak bisa bersuara, tapi boleh nulis. Aku salah. Siapa? Ada nggak? Apa itu Bapak SH1 ini? Masuk ke Suman, cerita. Ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa, sudah keluar. Ayo. Oke, terima kasih. Mungkin saya, Oh ada Ibu ya Agatha, halo, silakan terima Bu. kasih Bapak James. Saya mungkin Ya, sama-sama, tidak Bu. sebanding dengan anak-anak Koden yang luar biasa semuanya. Aduh, yang tadi pagi saya dengar cermin kehidupan dari Leonard, siapa namanya Ferdinand, Leonard Ferdinand, bukan main luar biasa. Kalau saya pernah ketemu Koden tahun 90-an di Belanda. Setelah itu lost contact, terus baru gabung Koden tahun 2019, tahun lalu. Jadi masih baby di mata saya terhadap Koden dan anak-anak lainnya yang sudah 70-an tahun jadi anaknya Koden. Jadi saya ini berterima pandemi COVID-19. Karena pandemi ini Koden tidak terbang kemana-mana, tapi tetap di Nabire. Dan berkat juga teknologi yang sangat maju, saya belajar firman Tuhan yang Koden satu-satunya pendeta ya maaf ya, karena saya juga nggak suka hop-hop, hip-hop dari gereja satu, gereja lain. Kalau saya sudah tetap di situ. Nah, waktu Koden dari bulan Maret tahun ini sampai hari ini, kalau menjelaskan firman Tuhan itu begitu jelas. Jadi setiap kali saya ikut Zoom ditanya, ada pertanyaan. Untuk saya sudah jelas karena Koden terangkan firman Tuhan itu jelas sekali. Jadi saya berterima kasih diundang juga Zoom oleh saudara-saudara sekalian yang saya tidak kenal, saya hanya tahu Koden. Akhirnya saya kenal dengan anak-anak Koden yang semua baik-baik hati dan
ramah, dan seakan-akan kayak saya sudah kenal lama sekali dengan mereka. Puji Tuhan, itu semua kita dirubah perlahan Amin. dengan firman Tuhan yang dibawa oleh Koden alias Pendeta Daniel Alexander. Thank you so much, Koden. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan lebih dahsyat, Amin. memakai Koden, hidup Koden dan Louis, istrinya. Aduh, istrinya itu saya pernah ketemu waktu itu 10 hari ikut tur. Dia baik sekali. Aduh, bukan main itu, malaikat juga iya kalau dibilang malaikat. Doris, ini yang ngomong Tante Agatha atau ya dari Almir. Karena perbuatan Koden itu betul-betul firman Tuhan yang dijalankan itu. Wah, saya ini masih jauh sekali bisa kayak Koden. Udah, terima kasih. Puji Tuhan, Koden, terima kasih. Tuhan berkati. Terus, Tuhan, terima kasih Bu Agatha. shalom. Tuhan berkati. Kemudian ada pertanyaan ini dari kolom chat. Ya, Silakan dibaca. dari kolom chat dari Pak Paulus Winarto. Shalom. Banyak Koden. Selalu semangat, sehat dan bahagia dalam Tuhan. Izin bertanya, apakah Koden pernah mengalami kejenuhan dalam pelayanan? Jika iya, bagaimana bisa bangkit dan bersemangat lagi? Thanks, Tuhan memberkati. Amin. Pertanyaan bagus. Apakah saya pernah mengalami kejenuhan? Saya jawab, tidak pernah. Loh, gini ya, kata jenuh itu artinya bosan. Kata jenuh artinya kelebihan. Nah, karena saya selalu berbagi, maka nggak pernah. Ya, saya beri contoh air sumur dan air sungai. Saudara perhatikan, kalau kita berdiri di pinggir sungai, maka air yang mengalir di depan kita jangan ditungguin balik lagi. Itu orang nganggur. Air yang mengalir di depan kita itu langsung habis. Jangan ditunggu balik. Kedua, air sumur. Nah, sama air sumur itu nggak akan habis kalau diambil. Justru orang yang punya sumur kalau berbagi kepada tetangga-tetangga yang nggak punya air, maka besok pagi kita bangun, kita minum air yang segar. Karena air kemarin sudah diambil oleh tetangga-tetangga. Ngerti nggak konsep ini? Jadi Paulus, Koden tuh nggak pernah jenuh karena airnya mengalir terus. Bahkan maaf ya, saya punya diberi roh Tuhan, roh kecanduan, roh ketagihan. Cari mereka itu. Itu ketagihan saya, itu kecanduan saya. Kalau saya nggak ketemu mereka, saya nggak memberkati mereka, ada yang kurang di hidup ini. Nah, itu membuat jenuh. Tapi puji Tuhan, karena tiap hari nggak 1-2 orang kelompok marginal yang Tuhan kirim kepada saya, karena memang Tuhan tahu hati saya seperti itu, maka airnya mengalir terus. Puji Tuhan, Yosua Andik Santoso, kemuliaan buat Tuhan. Jelas ya? Itu jawaban saya. Jenuh itu membosankan, nggak ada yang baru. Jenuh itu numpuk, nggak keluar, nggak mengalir. Saya nggak pernah ngalami itu. Seger terus tiap hari. Oke, saya kembalikan. Tuhan, terima kasih jawabannya, Koden, Pak Paulus Winarto. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan Pak James, saya boleh nyambung ya sebentar. Koden Oh, boleh, bilang, boleh. Koden bilang tidak jenuh. Saya langsung goyang kepala. Koden tidak pernah jenuh. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu kita dalam bus, Koden menerangkan mengenai doa Bapa Kami. Terus di Zoom, ada nggak tahu kapan itu, Koden menerangkan Bapa Kami. Langsung saya japri Koden. Loh
Koden menerangkan Bapak kami di dalam Zoom, itu memang beda, lucu ya. Jadi memang betul Koden tidak pernah jenuh. Waduh, Koden is very semangat, hot sekali kok ini menerangkan firman Tuhan ya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih peneguhannya Ibu Aneta. Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti ada Ibu Lili mau bertanya, ada informasi buat Bapak Ibu Saudara yang ingin lebih sering belajar firman Tuhan yang disampaikan Ko Daniel Alexander, boleh ikut link Zoom yang sudah tertera di kolom chat. Saudara boleh lihat, saudara boleh copy linknya, nanti bisa ikut dengan jadwal yang sudah tersedia, itu info yang ada. Dan ada mau pertanyaan dari Ibu Lili, silakan Bu Lili. Shalom. Shalom. Sharing sebentar ya pengalaman saya. Jadi waktu remaja itu, saya kan tinggal di Surabaya. Waktu remaja itu kami ada acara di gereja Sigap Jemaat Allah di Amengan itu. Saya diajak teman saya. Nah pada saat itu ada kur ya. Kurnya itu anak-anak buta semuanya. 2 sak gitu, kira-kira 20 orang sekian lah. Mereka itu buta semua. Waktu itu saya masih remaja, masih mungkin SMA, SMP lah. Saya lihat mereka itu luar biasa memuji Tuhan. Saya berlinangan air mata. Pada saat itu saya tunggu sampai selesai acara KKR itu. Saya nggak bawa uang, saya anting-anting saya copot, saya tindikan ke salah satu pengikut kur yang buta-buta itu. Dari situ beberapa kemudian saya mulai di perempatan jalan ada pemulung yang buta, yang nggak punya kaki tangan. Saya selalu bilang, kapan ya aku bisa bicara dengan mereka. Dan suatu saat Tuhan itu tepat pada waktunya, saya ketemu dengan mereka di perempatan, di depannya mall itu, di Majen Sungkono itu. Saya cuma bilang gini, waktu itu saya mengantarkan suami saya di daerah Darmopak, Majen Sungkono itu pagi-pagi jam 6 itu. Suami saya itu mau keluar kota bareng temannya. Saya setir mobil, saya drop, terus saya parkir mobil saya di daerah Kris Kencana, Majen Sungkono. Saya datangi pemulung itu, pemulung jam 6 pagi sudah ada di tengah-tengah jalan arah. Saya tanya, Pak, sudah pagi ini Bapak yang atas apa? Beliaunya itu buta. Oh, saya diantar sama ibu saya. Dia bilang, Pak, Tuhan memberkati Bapak. Iya, saya buta sejak kecil. Dia bilang gitu. Enggak apa-apa, Pak. Tuhan sangat sayang kepada Bapak. Kalau Bapak susah, kalau Bapak sedih, panggillah Gusti Yesus, nggih, Pak. Saya bilang, panggillah Tuhan Yesus ya, Pak. Dia bilang, saya bukan Bu, saya agama seberang. Tidak apa-apa, Pak. Saya tetap pesan, Pak. Suatu ketika Bapak ada mengalami suatu kesakitan, sesuatu hal yang tidak enak dalam hidup, Bapak panggil Gusti Yesus, Tuhan Yesus. Saya suruh ulangi lagi. Waktu itu jalan gak rame ya, mulai jam 6 gak rame itu. Bapak sebut nama Tuhan Yesus ya, Pak. Iya, dia bilang Gusti Yesus. Saya bilang terima kasih, Pak, Tuhan berkati. Saya tinggal. Setelah itu beberapa minggu kemudian saya lewat lagi, saya masih lihat Bapak itu di tengahnya jalan Medan Sungkana kan 2 arah. Tengah itu seperti ada jalur hijau gitu. Dia selalu di situ. Jadi dia putar perputaran waktu itu ke Ciputra Ubud. Kalau orang Surabaya tahu sih. Jadi Ciputra Ubud itu putar balik, itu mereka di situ. Itu sudah puluhan tahun kejadiannya itu. Saya ditemukan juga orang yang buntung, tangan, tidak punya kaki. Itu di Vida Majen Sungkono. Kalau orang Surabaya pasti tahu Vida itu mana. Ya itu saya ketemukan kayak gitu, itu saya bilang, Pak, saya sama ngomongnya. Pak, Tuhan mengasihi Anda, bla 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 bla, itu sama. Terus ya kadang saya selalu bawa sesuatu buat mereka. Nggak tahu nasi atau uang, saya pokoknya seadanya. Tapi hati saya itu rindu, Tuhan, kau selamatkan orang-orang ini, Tuhan. Orang-orang ini tidak mungkin bisa ke gereja. Tapi dari situ hati saya tuh hancur lihat mereka itu. Karena apa? Saya tuh selalu ingin ya mereka itu yang tak
bisa ke gereja kalau kita nggak menghampiri mereka siapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu maksudnya harus menyatakan menginjili, bukan menginjili ya, kita menyatakan kasih Tuhan itu supaya kita itu menjadi tangan kepanjangan Tuhan seperti korden itu luar biasa saya bilang itu. Jadi zaman COVID ini saya kan nggak boleh sama anak saya maksudnya keluar dalam arti saya sih ketagihan ya, dalam arti saya itu kecanduan ketemu mereka cuma bilang Jesus love you, Jesus love you. Bapak percaya Tuhan Yesus kalau Bapak mati pasti masuk surga. Itu cuma dari kata-kata saya, tapi saya percaya itu mereka itu mendengar ya, karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ya, terima kasih, itu sekedar pengalaman saya. Saya rindu saudara, banyak orang yang kepingin mengenal Injil kebenaran itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Kasih ini sudah memberikan saksian ya buat kita. Ya. Ya, Ya, mungkin saya bertanya, Koden. Ya. Boleh ya, Koden ya? Boleh. Ini yang terakhir ya, karena saya harus keluar ini. Mau bertanya. Ya. Ya, akhir nggak apa-apa. Ya, Koden. Ya, baik. kalau kita bicara tentang kata miskin ya, Koden, sebetulnya kan ada dua ya. Yang pertama adalah miskin secara kekayaan ataupun harta. Yang kedua adalah miskin mentalitas. Ya, ada bilang yang berkata bahwa kalau miskin harta itu seharusnya bisa mengalami gampang lah kita membantu, tapi yang sulit kan mentalnya yang miskin nih, Koden. Nah, pertanyaan saya lagi nih, Koden, kadang-kadang ya, saya mohon maaf, banyak orang yang bertahun-tahun ada di gereja hidup dalam kemiskinan. Kadang-kadang orang-orang itu justru dimanfaatkan gereja, dieksploitasi pelayanan itu dalam tanda kutip, justru memanfaatkan orang demi kepentingan pelayanan, sehingga caranya atur atau apa, tapi hidup mereka. Nah, yang kedua juga orang juga memanfaatkan gereja sehingga mereka terus hidup dalam belas kasihan. Nah, Koden menanggapi dua hal ini, apa ada tips solusi bagaimana mereka juga yang tadinya hidup dalam kesusahan, tapi ketika kita tolong justru sosial mereka juga mengalami kesejahteraan, mereka boleh mengalami terobosan secara ekonomi, secara keuangan, sehingga mereka tidak hidup dalam mental belas kasihan dari orang, Koden. Ya, itu aja, Koden. Terima kasih, Koden. Ya, saya akan cepat jawab. Setiap orang yang jumpa dengan Kristus Yesus Tuhan pasti mengalami perubahan. Jadi kalau gereja memanfaatkan orang miskin, gereja itu yang goblok, nggak mau merubah hidup orang itu. Ketemukan dengan Tuhan Yesus. Nah, begitu pula kalau orang miskinnya itu jangan terus minta ditolong. Maka itu pengajaran firman di dalam konteks pemuritan harus kuat di dalam gereja. Jadi maaf, saya cuma cerita orang-orang yang marginal yang Tuhan ketemukan dengan saya, puji Tuhan, mereka berubah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang minus sekarang bisa punya usaha dan bisa menopang pelayanan. Jadi harus ada perubahan, nggak boleh dibiarkan terus begitu. Apalagi dijadikan komoditi untuk menunjukkan pelayanan. Kasihan sekali, itu kejahatan. Ya, contoh di Nabire ada yang lulusan Nusa Kambangan, ada lulusan penjara-penjara di beberapa kota. Ya udah, Tuhan ubahkan setelah Koden bawa ke Nabire. Ya. Itu ada yang pernah dapat dari Solusi SCTV, janda dengan 3 anak.
Saya bawa ke Nabi, hidupnya berubah sekarang. Itu dia. Jadi harus ada perubahan, Ferdinand. Oke ya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan orang kaya yang datang ke orang marginal, tapi tujuannya untuk cari pujian? Itu jahat di mata Tuhan. Itu nggak berkenan. Oke. Ya, udah selesai. Udah Ferdinand? Ya, thank you Koden. Sama-sama. Kita ini kan teman-teman ada yang dari yayasan ini, yayasan yang memang ingin bergerak ke sana Koden. Ya. Berarti ya ini kan menjadi jawaban solusi juga buat rekan yang ada di Makassar bahwa bukan hanya sekedar kegiatan sosial. Tadi Koden sudah bicara tentang pemuridan, hidup mereka juga harus berubah. Hidup mandiri yang punya usaha, berarti ada pelatihan untuk entrepreneurship-nya. Amin. Ada. Berarti Koden. Ya, sama-sama. Udah? Ya, terima kasih Koden buat Sama-sama James. Ya, oke. mungkin banyak yang mau bertanya cuman lanjutan. Ya, minta WA saya ke Pak Ginting.